Sesuai prediksi para netizen, akhirnya si ibu ini, Anda masih kenal ibu ini yang kemarin sampai ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi, akhirnya minta maaf ya. Coba kita lihat bagaimana permohonan maaf si ibu ini ya. Dan nanti kita akan melihat nih bagaimana tanggapan dari para netizen juga ya. Coba nih kita putar dulu video permintaan maaf si ibu-ibu yang kemarin ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi. Minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah videonya viral dan mendapat tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, Ibu Yati yang diduga melontarkan ucapan kurang pantas saat proses pembongkaran bangunan liar, Bangli, akhirnya memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Deddy Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin jelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Terutama kepada Bapak Deddy Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun tersebut. Tidak berniat menjelekkan siapapun. Saya yang terbawa emosi, saya sebagai pegawai yang kehilangan mata pencarian di rest area ini, pekerjaan yang tidak memandang ijazah dan umur. Saya hanya meminta kepada Bapak KDM untuk berikan kebijaksanaan dan solusi kepada kami para pegawai yang kehilangan pekerjaan ini. Tapi kalau dilihat-lihat ini kok kayaknya bukan dari lubuk hati yang paling dalam ini mah kayak lagi baca teks gitu ya. Tapi ya meskipun kalau misal sambil baca teks, mudah-mudahan teks yang ditulis itu ditulis dari lubuk hati yang paling dalam. Coba kita simak dulu nih bagaimana tanggapan dari netizen ya setelah si ibu ini meminta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi. Giliran beda pendapat aja dan merasa dirugikan langsung marah-marah. Tapi giliran tujuannya itu satu tujuan, dia pasti muji-muji. Harusnya sih fair aja, karena dalam hal ini bukannya nggak kasihan gitu ya, melihat mereka yang mencari nafkah di sana sudah membangun bangunannya. Tetapi kita juga harus mencari nafkah dengan baik. Kenapa? Betul. Ini hak kita atau bukan? Kalau memang bukan hak kita ya jangan berani-berani untuk menyentuhnya. Betul. Atau bahkan membangun di wilayah yang memang bukan hak kita. Nah, kalau memang diperuntukkan untuk masyarakat ya silakan. Tapi kalau tidak, artinya jangan dilakukan. Nah, di satu sisi ini jadi penghasilan pokok untuk masyarakat tertentu. Ya mau gimana lagi, kita harus sadar juga bahwa itu memang bukan hak kita. Kalaupun kita bingung misalnya, ya bingung harus kerja apa lagi, insya Allah pasti ada jalan. Jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan milik kita. Kalau menurutku itu adalah sesuatu prinsip yang mulia ketika kita tidak mau menyentuh apa yang bukan hak milik kita. Dan kalau ini jadi pembenaran gitu ya, ketika alasan ekonomi, alasan mencari uang dijadikan pembenaran menggunakan tempat yang bukan tempat milik kita, nanti bisa-bisa semua orang melakukan hal yang sama tuh ya. Ya si ibu bayangin aja ya, kalau misal sekarang si ibu ini punya rumah, kemudian halaman rumah si ibu ini digunakan untuk berjualan oleh orang lain gitu ya, tanpa seizin ibu. Seenaknya orang itu berjualan di depan rumah ibu, bahkan mungkin mengganggu ibu. Kira-kira ibu ini nyaman atau enggak ya? Tidak ada niat untuk menjelekan siapapun cenah. Padahal dengan lantangnya si ibu ini mengatakan lain bapak aing bapak sia eta mah anjing lah. Aduh, Bu. Ujung-ujung nama klarifikasi mentah hampura kan. Nyangkin deui apalagi ibu teh meureun sadar bahwa ibu teh dikamerakeun. Ya, dipikir berkali-kali lah lamun misalkan nyerios di sosial media teh anu rugi kan ibu-ibu keneh. Meureun nya mandangna bahwa harita loba jelema, loba nu ngaduku. Tapi kan ari geus viral kieu mah mana rerencangan ibu gitu anu ngabantos ngadukung kan henteu. Ayeuna meminta kebijaksanaan dari Pak Gubernur, dari Kang Deddy Mulyadi, kurang bijaksana kumaha deui gitu Pak KDM teh nya. Kios-kios ruko-ruko anu dibongkar itu si pemiliknya diberikan kompensasi. Yang tidak punya rumah dibuatkan rumah, dikontrakeun selama setahun. Kurang kumaha deui gitu. Walaupun secara kewenangan
pemerintah teh tidak ada kewenangan untuk memberikan kompensasi, tapi atas nama kemanusiaan dapat kademan teu kituan. Sok aya henteu gitu gubernur sejen anu ngabongkar terus anu dibongkarna dibere kompensasi aya henteu. Ieu mah lain ngomongkeun ibunya, da ibu mah ngakuna sebagai pegawai, ieu mah ngomongkeun oknum pemilik warung tidinya gitu. Mang puluh-puluh tahun dagang di dinya teu bayar pajak, teu mayar ruko jeung kios. Ngajual kahakanan gitunya hargana teu masuk akal mun dagang. Maknya we henteu kakumpul mah gitu tah. Ayeuna meureunana ketika dibongkar ku pemerintah si pegawai oge meureunana jadi urusan pemerintah apa kumaha eta teh. Misalkan si ibu wah dan teu dapat nanaon gitunya setelah dibongkar teh gitu ku dunungan ibu teh teu dibere duit saperak-perak acan misalkan kebangetan eta mah ibu. Dunungan pelit berarti. Ujung-ujungna minta maaf bari jeung teu nanaon sih bari jeung ngaca oge minta maaf. Lain kali mah lo sok beberewekan asal-asalan. Ibu Yati ujung-ujungna viral kena mental nyari teh. Duit teu menang hate heueuh. Bari jeung lain maneh eta oge warungna. Nangan gawe cenah tanpa ijazah. Ya matak jang anu boga warung di tempat wisata teh ngahargakeun teh kudu ngotak matakna. Ujung-ujungna minta maaf kan bari jeung maca teu nanaon lah. Alhamdulillah jadol Yati Mardiana tos nyuhunkeun hampura ieu tah klarifikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Dedi Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana ingin menjelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini, terutama kepada Bapak Dedi Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya yang terbawa emosi. Saya sebagai pegawai yang kehilangan mata pencarian hanya di rest area ini, pekerjaan yang tidak memandang ijazah dan umur. Saya hanya meminta kepada Bapak ADM untuk memberikan kebijaksanaan dan solusi kepada kami para pegawai yang kehilangan pekerjaan ini. Terima kasih. Wassalam. Sok sanaos teu dipenta oge Bapak aing mah nya ku kabersihan hatena kolbuna insyaallah. Nah jadi lain kali gitu ya buat siapapun tentunya, baik itu pemilik kios ataupun yang bekerja di sana, ketika pemerintah melakukan penertiban sebaiknya yang harus dipikirkan terlebih dahulu itu ya introspeksi dulu gitu ya, apakah tempat saya ini layak untuk ditertibkan, kenapa pemerintah sampai menertibkan tempat saya, apakah tempat saya bermasalah. Introspeksi aja dulu ya. Kalau memang kita menyadari bahwa kita menempati suatu tempat yang bukan milik kita, kemudian pemerintah melakukan penertiban, ya kita terima karena memang kita tidak punya hak untuk menempati tempat itu. Apalagi kalau sampai kita ini ngata-ngatain pemerintah, ngata-ngatain gubernur atau ngata-ngatain siapapun gitu ya yang melakukan penertiban, kan jadi aneh gitu ya. Kita yang salah, pemerintah yang disalahin. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini dan nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.